Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Wasadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Semoga bacaan Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan bagi kita semuanya, kepada majelis dan rumah ini. Selamat datang Pak Tantowi, selamat datang Bu Yanti ya. Perlu saya sebut karena baju saya Batil Rasati. Sponsor nih. Sponsor. Kalau sengaja disebut apa enggak ya? Biar pada ngasih itu nanti bisa dipromosikan. Kalau disebutin ntar dapat lagi tapi Bercanda ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa dan adik-adik juga sekalian, saat ini kita berada pada bulan Muharram, dan itu merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Untuk yang awal ini saya ingin mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan 1 tahun yang lalu di rumah Bu Nonon dan Pak Hirman. Bukan yang bulan awal bulan ini ya, karena awal bulan ini juga di rumahnya Pak Hirman. Tapi yang 1 tahun yang lalu itu kebetulan juga ketika momennya pas Muharram, itu saya menyampaikan paling tidak ada 2 poin utama. Ini kalau tidak ada yang pernah dengar ya semoga makin ingat, kalau ada yang belum dengar ya berarti ini pengetahuan yang baru, wawasan yang baru. Nah, biasanya di dalam bulan Muharram itu yang sering disampaikan khatib baik di Indonesia termasuk juga di sini, amalan sunnah apa yang biasanya dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Muharram? Sunnah puasa Asyura. Dan biasanya juga disampaikan bahwa sunnah puasa Asyura itu berasal dari akar kata asyarah, artinya 10, dan itu bertepatan dengan tanggal 10 pada bulan Muharram. Itu biasanya disampaikan para khatib bahwa di antara keutamaan dari puasa Asyura itu adalah untuk apa? Barangkali ada yang tahu, menghapus dosa yang setahun yang telah lalu. Dalam 1 tahun itu ada 2 hari yang paling banyak ditekankan untuk dilaksanakan puasa di dalamnya, yaitu puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah dengan pahala disebutkan dalam hadis Nabi menghapus dosa sebelum 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Dan puasa Asyura itu menghapus 1 tahun sebelumnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan puasa Arafah lebih tinggi pahalanya daripada puasa Asyura karena 2 tahun dosa yang dilebur. Tapi kalau kelewat kemarin puasa Arafah, ya puasa Asyura. Pada minggu ini terjadi pada hari Jumat yang lalu. Kalau kelewatan ya berarti masih ada puasa-puasa yang lainnya, tapi kita upayakan untuk bisa berpuasa dalam tahun puasa sunnah ya. Jadi di luar puasa yang wajib minimal saya ingin mengajak juga termasuk pada diri saya pribadi untuk puasa 2 hari saja dalam 1 tahun itu, yaitu puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah atau puasa Asyura, atau kalau tidak, kalau itu kemarin terlewat ya diganti dengan yang lainnya. Misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis, itu tidak harus tiap minggu begitu. Puasa Senin dan Kamis itu karena memang Nabi menyukai beliau puasa Senin dan Kamis. Kamis itu karena hari pahala diangkat, amal kita itu diangkat dalam seminggu itu diangkat pada hari Kamis.
Sehingga ketika pada hari Kamis ya monggo. Jangan saya pakai wuhal di atas. Orang Jawa nggak enakan bersih ya. Nah, mengapa Nabi itu suka puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu alasannya adalah pada hari Kamislah amal dalam seminggu itu diangkat oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, saya ingin setiap hari Kamis amal saya diangkat dalam kondisi sedang berpuasa. Itu yang hari Kamis. Tapi kalau yang hari Senin, mengapa Nabi Muhammad suka berpuasa pada hari Senin? Tahu tidak alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Dengan kata lain, cara Nabi memperingati ulang tahunnya itu adalah dengan puasa. Kita makan-makan. Kita malah makan-makan ya. Berarti caranya bisa dibagi dua. Ulang tahun Masehi makan-makan. Ulang tahun Hijriah puasa. Salah satu cara mengikuti sunnah Nabi kalau tidak bisa Senin dan Kamis itu tiap minggu, kan berat itu. Jangankan itu yang kadang-kadang yang 1 tahun 2 hari saja kadang berat. Apalagi yang seminggu 2 hari. Minimal 1 tahun sekali memperingati ulang tahun Hijriah. Jarang kan? Mungkin barangkali bapak ibu ini tahu enggak lahirnya Hijriah itu tanggal berapa? Nah, itu bisa. Salah satu untuk kalau misalnya tidak bisa Senin dan Kamis, itu diganti ulang tahun Hijriahnya dengan puasa. Kalau saya misalnya, saya tahu karena sudah cari tahu. Itu 15 Rabiul Awal. Itu saya ya 15 mulut kalau kata orang Jawa kan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, atau kalau Jawa Suro, Safar, Mulut. Nah, itu kalau yang tadi yang puasa Tasu'a dan Asyura kelewatan, ya kita mempuasai hari kelahiran kita pada penanggalan Hijriah. Kalau penanggalan Masehi silakan mau makan-makan juga boleh, ngundang tetangga juga boleh. Itu sama. Yang penting diniati dengan ibadah untuk sedekah gitu. Nah, puasa ini kadang-kadang kan berat. Salah satu cara untuk membuatnya menjadi terasa lebih ringan itu paling tidak ada 2 dari saya pribadi yang saya sering rasakan. Yang pertama adalah puasa dipakai sebagai wahana media kita untuk menjadikan ini sebagai sedekah dari badan. Karena sedekah 2 macam, sedekah harta dan sedekah badan. Sedekah harta itu biar harta kita yang kotor-kotor itu bisa bersih, itu dibersihkan dengan apa? Zakat. Ada zakat fitrah tiap tahunnya, ada zakat mal. Kalau yang hartanya sudah menumpuk cukup banyak di bank rekeningnya, itu dilaksanakan setiap akhir bulan Ramadan. Nah, sedekah badan adalah dengan puasa sunnah. Mengapa kita perlu sedekah badan? Karena badan ini kan sering bermaksiat. Kadang-kadang ada yang terutama mulut dan mata dan telinganya suka menghibah, matanya suka melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat, mulutnya misalnya sering mencela orang lain, menggunjing, menghibah, gosip dan semacamnya, ya kan? Kalau itu disengaja dan orangnya terlukai, ya upayakan minta maaf dulu, karena hak adami tidak bisa dilebur dengan puasa. Kan nggak bisa orang hutang kemudian saya lebur dengan puasa, nggak bisa. Hak Adam tetap harus minta maaf dulu. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa di antara yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, masalah menghibah dan semacamnya yang kita tidak sadari. Nah, salah satu cara untuk membersihkannya adalah dengan puasa. Puasa itu sedekah badan, ya kan? Jadi biar bersih dosa-dosa kecil itu kita bersihkan dengan puasa. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menambah selain yang wajib-wajib, terutama Ramadan jelas wajib, ditambah dengan puasa sunnah, Arafah, Asyura, atau puasa memperingati hari kelahiran ulang tahun Hijriah. Yang kedua, untuk memotivasi kita juga agar mau berpuasa, karena kalau orang modern itu tidak mau kalau sekedar menerima dalilnya itu dalil yang dogmatis gitu, itu adalah dengan berpuasa sekaligus berniat untuk melakukan intermittent fasting. Ya kan? Intermittent fasting itu
Itu kan dalilnya kan biar pencernaan kita itu biar pencernaan kita biar istirahat atau biar gula darah kita turun. Jadi sekaligus mengendalikan gula darah, sekaligus mengendalikan potensi untuk mendapatkan penyakit akibat kolesterol, akibat darah tinggi, dan membuat pencernaan kita mau beristirahat. Kan teorinya itu betul tidak? Jadi ketika kita mulai makan itu sampai 12 jam kemudian itu pencernaan akan terus bekerja. Artinya kalau sampai 12 jam kok sudah dimasuki lagi, pencernaannya bekerja lagi. Biar bisa beristirahat, maka kemudian orang modern itu mulai menyadari manfaat dari berpuasa, mereka menganjurkan intermittent fasting. Benar ya yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kuliah biologi atau kedokteran kalau saya keliru. Nah itu diniatkan itu intermittent fasting, terutama kalau yang sudah mulai menginjak usia kepala 3 ke atas. Ketika usianya masih 20-an itu, usianya 20 itu apa-apa masuk. Mulai masuk usia kepala 3 sudah asumsinya sudah pada bekerja, dan orang-orang modern kan bekerjanya itu pada duduk. Akhirnya mengalami kemajuan. Maksudnya perutnya yang maju. Perutnya mulai maju, kebanyakan lemak, kebanyakan menimbun penyakit. Nah, maka biar bisa memotivasi kita sekaligus dua niat ibadah puasa sunnah dan niat intermittent fasting. Jadi niatnya itu kalau ketika malam hari bukan hanya nawaitu shoma ghadin, nawaitu intermittent fasting. Ketika malam hari biar lebih sehat, biar yang tadinya maju mulai mau diajak mundur lagi itu perutnya. Demikian ya, itu soal puasa. Saya juga sedang melatih biar bisa makin rajin berpuasa. Poin kedua yang dulu pernah saya sampaikan juga terkait dengan Muharram adalah terutama tradisi yang banyak berlaku di Nusantara. Seringkali ketika saya menyampaikan itu selalu saya hubungkan dengan Nusantara, tanah air kita bersama. Salah satu tradisi di Nusantara yang sering berjalan pada bulan Muharram apa? Suronan ya, tapi suronan lebih cenderung ada di Jawa, karena suro itu sendiri kan istilah Jawa. Suro, sapar, mulut, kalau menyebut Muharram agak susah, maka diganti dengan suro. Terutama di Jogja tempat saya lahir itu ada mubeng beteng suro, itu sambil puasa bisu. Tradisi semacam itu tradisi kerajaan Mataram Islam di Jogja tempat saya, maksudnya asal dari saya. Tapi yang lebih nasional apa biasanya? Lebih nasional. Ada 3 lebaran sebenarnya di Nusantara itu. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Mudik, terus Lebaran Besar, Idul Adha. Satu lagi sebenarnya Muharram. Apa? Lebaran anak yatim. Pernah dengar nggak? Lebaran anak yatim. Maksudnya itu karena ada dalam madhab Syafi'i, madhab yang banyak diikuti di Nusantara. Itu salah satu di antara amaliyah yang dianjurkan ketika Asyura 10 Muharram selain berpuasa adalah melakukan santunan anak yatim. Melakukan santunan anak yatim, biasanya anak yatim diundang kemudian dikasih hadiah, bukan sekadar diminta makan saja, dan kadang-kadang secara simbolis juga diusap-usap kepalanya. Ya itu bisa dimaknai literal, bisa dimaknai secara metaforis ya, maksudnya memberikan kasih sayang kepada lebaran kepada anak-anak yatim. Itu lebaran. Nah, terkait anak yatim ini yang dulu pernah saya sampaikan adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak yatim juga. Ketika lahir ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Kemudian ketika berusia 6 tahun ibu beliau wafat, usia 8 tahun kakek beliau wafat. Karena merasakan betapa beratnya menjadi anak yatim, beliau menyatakan, saya dengan orang yang mengasihi anak yatim nanti di surga seperti 2 jari ini. Dan Nabi Muhammad sendiri pun ketika beliau bahkan belum menjadi nabi itu juga memiliki anak yatim yang kemudian dijadikan anak angkat beliau. Siapa? Zaid ya, langsung bisa tahu karena maksudnya sebenarnya tadi saya berniatan untuk mau menjadikannya sebagai door prize atau apa gitu. Ada yang tahu tidak di sini Nabi Muhammad itu punya putra dan putri total ada berapa? Putra dan putri. Yang kandung. Putra putri ada 7 dan 1 anak angkat, jadi ada 8.
anak-anak dalam rumah tangga Nabi ketika beliau masih menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nabi itu menikah dengan Sayyidah Khadijah selama 15 tahun ya. Dari 25 sampai 50 berapa? 15. 25 tahun berarti. 25 tahun beliau monogami. Baru punya istri lagi setelah Sayyidah Khadijah wafat, dan istri paling kinasih bagi beliau adalah Sayyidah Khadijah. Itu pun ketika poligami itu bukan mayoritas, semuanya itu janda kecuali satu Sayyidah Aisyah, lebih tua daripada beliau. Nah, dengan Sayyidah Khadijah itu putra-putri beliau ada 7. Yang putri itu Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Kemudian yang putra, ada yang tahu? Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Nah, semua anak-anak beliau itu mendahului wafatnya daripada wafatnya Nabi, sehingga setelah ketika Nabi wafat itu meninggalkan hanya satu putri beliau yang masih hidup, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Anyway, tadi soal anak angkat tadi, Zaid itu aslinya orang Yaman, dan sukunya berperang dengan suku yang lain yang ada di Yaman. Kemudian tradisi zaman itu kadang-kadang untuk mengancam suku yang lainnya, anak kecilnya diculik dan kemudian dijual jadi budak. Jadi Zaid termasuk di antara anak kecil waktu itu usianya masih 10 tahun, diculik, dijual ke pasar Lukas di Mekah dan jadi budak. Ya, jadi zaman itu biasa, kalau istilah sekarang itu seperti human trafficking itu sudah ada sejak zaman dulu, dan kemudian Islam menyetopnya, melarangnya, tidak boleh lagi memperbudak anak-anak yang diculik ketika perang. Nah, Zaid itu dijual di pasar Uqad di Mekah, kemudian dibeli oleh Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Nanti ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid dihadiahkan sebagai budak kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu belum menjadi seorang nabi. Nah, singkat cerita, 10 tahun kemudian itu salah satu orang dari kabilah asalnya Zaid datang ke Mekah dan melihat, oh ini anak dari anaknya bapak ini yang satu kerabat dengan kita di Yaman. Kemudian dilaporkan kepada pamannya yang ada di Yaman. Pamannya datang ke Mekah untuk melihat apakah betul itu Zaid. Setelah tahu bahwa itu Zaid, kemudian datang kepada Nabi, ini anak awalnya berasal dari kabilah kami. Kami ingin memintanya kembali, dan sebagai ganti kami berikan tebusan uang sebanyak sekian. Dalam ceritanya tidak disebutkan, yang jelas ada banyak. Jadi Nabi sudah bersama Zaid, diasuh kurang lebih 10 tahun. Datang orang mau menebusnya. Nah, kira-kira apa respon Nabi, kira-kira apa pada waktu itu? Kira-kira. Atau kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan, Bapak Ibu sudah merawat anak ini 10 tahun, kemudian datang ini mau ditebus dengan uang yang banyak, kira-kira mau diserahkan atau tidak? Enggak. Sudah ada ikatan batin. Nah, Nabi Muhammad jawabannya begini. Pada waktu itu kalau ditebus begitu, itu boleh tuh dikembalikan dengan tebusan. Tapi Nabi Muhammad menyatakan, saya serahkan keputusannya pada Zaid sendiri. Zaid pada waktu itu usianya sudah 20 tahun, sekitar 20 tahun, jadi sudah mulai dewasa. Saya serahkan keputusannya kepada Zaid sendiri. Nah, kemudian Zaid menjawab, saya ingin bersama dengan Muhammad Al-Amin. Saya tetap ingin bersama dengan Muhammad Al-Amin. Terus kemudian bapaknya tanya, kamu masih tetap ingin jadi budak bersama dia, sementara kalau kamu bersamaku, kamu akan jadi orang kaya, kamu jadi anak terhormat, dan nanti meneruskan kabilah kita di Yaman. Terus agar bapaknya tidak kecewa, kemudian Nabi Muhammad menggenggam tangan Zaid, diumumkan di Mekah, wahai penduduk Mekah, mulai hari ini Zaid bukan lagi budak saya, dia saya angkat menjadi anak angkat saya. Namanya bukan hanya sekedar Zaid, tapi menjadi Zaid bin Muhammad Al-Amin. Namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Itu cerita mengenai anak angkat Nabi. Nah, beberapa sahabat yang kecil-kecil itu tahunya Zaid itu adalah putra dari Nabi Muhammad.
saking tampaknya bagaimana Nabi memperlakukan Zaid sebagai semacam seorang anak kandung, bukan hanya anak angkat. Nantinya Abdullah bin Umar itu mengira saya baru tahu bahwa Zaid bin Muhammad itu adalah anak angkat setelah turun surah Al-Ahzab yang menceritakan bahwa anak angkat tidak mendapat bagian waris, ya kan? Anak angkat tidak bisa mendapatkan bagian waris. Nah, baru tahu bahwa Zaid bin Muhammad itu bukan anak kandung Nabi, dan setelah itu digantilah namanya, dinisbatkan kepada aslinya, nama ayah aslinya Zaid bin Harithah. Nah, itu cerita mengenai teladan Nabi, bagaimana kita perlu juga menyantuni anak yatim pada bulan Asyura. Itu poin kedua. Poin ketiga ini yang tidak saya sampaikan dulu di pengajian Muharram yang lalu, karena ini berkaitan dengan momen hijrah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca salah satu hadis Nabi, karena saya kebetulan bawa kitabnya ini tadi. Mohon maaf ya, saya ambil ya. Ini bukan kita mau mengkaji ini semuanya, nanti waktunya tidak cukup. Salah satu ajaran Islam itu kalau mau diringkaskan diambil dari mana? Ajaran Islam itu dari Al-Quran dan hadis dan sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau membaca Al-Quran itu biasanya agak susah karena sastranya tinggi dan perlu bantuan tafsir. Maka cara lainnya untuk bisa mendapatkan ajaran Islam adalah dengan membaca hadis. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca hadis. Saya punya bukunya, jadi saya tidak perlu membuka HP. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membacanya, bisa membuka sunnah.com. Oke, sunnah.com. Sunnah.com itu di sana ada banyak hadis di sana. Ada banyak hadis di sana. Saya ingin Bapak Ibu membuka Riyadhus Shalihin. Nah, kitab hadis itu kalau saya boleh memberikan rekomendasi, itu bisa dimulai dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, dilanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini itu dikaji di ICC Tempe itu tiap malam Sabtu, kalau yang tinggal di sekitaran Tempe ya, tiap malam Sabtu dikaji sama Imam Martawil. Itu sudah 1 tahun tapi baru selesai beberapa bab saja. Ini cukup tebal karena bukan hanya terjemah tapi juga ada komentarnya. Kalau tanpa komentar cuma terjemah saja mungkin satu jilid saja. Dan saya membeli ini rencananya mau saya wakafkan kepada jamaah pengajian semuanya. Saya harap Hamzah nanti yang mau membawa ya. Ini sama sirah Nabi itu, jadi Bapak Ibu yang ingin belajar hadis Nabi bisa pinjam kitab ini. Ini kitab isinya mengenai adab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seperti misalnya adab makan, adab tidur, adab berdiri, adab berpuasa, adab bertetangga dan seterusnya. Tapi hadis pertama yang berkaitan dengan momen penanggalan hijriah, yaitu yang berkaitan dengan hijrah, itu adalah hadis pertama dari Riyadhus Shalihin. Kalau sunnah.com dibuka saja hadis pertama, Kitabul Muqaddimat. Ketemu ya? Kitabul Muqaddimat. Bab pertama, bab mengenai keikhlasan. Babul Ikhlas. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama berbunyi, innamal a'malu binniyat. Di situ Arabnya tidak ada harokatnya, tapi kita bisa membaca terjemahannya. Betul tidak? Terjemahannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama dari Riyadhus Shalihin, babul ikhlas wa iqdarin niyah. Bener kan? Ya, betul itu. Hadis nomor 1. Ya, bahasa Inggris, tapi bawahnya ada bahasa Arabnya kan? Wa an Amirul Mukminin itu
Ya, di tengah-tengahnya ada hadisnya. Saya baru sadar ternyata nggak ada harokatnya ya. Iya, betul. Saya bisa baca terjemahnya kan? Iya, Bisa jelas terjemahnya. namanya bahasa Arab jadi. The deeds are considered by the intentions. Itu saya baca ini. Saya baca yang Arabnya di sini juga terjemahnya juga bisa disimak di situ. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan mendapatkan pahala tergantung pada apa yang dia niatkan. Ya kan? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, di sini mulai hijrah. Barang siapa mau hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, awi mura'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Ini merujuk kepada fenomena beberapa sahabat dulu yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, motivasinya itu bukan karena semata-mata hijrah, tapi karena kekasihnya itu hijrah. Karena perempuan yang mau dia nikahi itu hijrah, akhirnya dia ikut hijrah. Sebenarnya dia belum Islam, jadi niatannya itu bukan niatan untuk hijrah. Nah, sekarang fenomena yang ada di Nusantara itu kadang-kadang kita sering melihat orang-orang yang melakukan hijrah, bukan dalam pengertian hijrah secara fisik pindah dari Indonesia ke Amerika, tapi hijrah apa? Hijrah spiritual atau hijrah apa? Kadang-kadang ada yang cukup ekstrim. Jadi misalnya orang yang jadi pejabat di DPR, dia kemudian tertangkap korupsi di sidang pengadilan, tiba-tiba berubah menjadi pakaiannya lebih Islam, betul tidak? Itu hijrahnya terlalu mendadak. Sebelumnya itu tidak pernah berhijab, ketangkap KPK korupsi di pengadilan menjadi berhijab, terus bawa tasbih segala. Iya kan, terus itu yang belum lama, baru beberapa hari mungkin. Itu kan ada anggota DPR, dia tersorot kamera dari jauh, pas rapat, bukannya rapat, tapi malah main. Juga netizen yang maha benar pun nyebutnya. Netizen yang maha tahu itu nyebutnya ini main judi slot. Ya. Tapi terus kemudian ini saya nggak judi, ini saya main game Candy Crush. Ketika mengatakan begitu, itu press release atau konferensi pers itu pakai hijab itu, dan yang pas biasanya nggak pakai hijab itu hijrah yang mendadak. Nah, itu niatan hijrah yang kurang benar, karena niatannya itu untuk apa? Untuk menutupi atau menjadi alibi atau menjadi excuse bagi perbuatannya. Dan itu juga bukan hanya di kalangan pejabat, kadang-kadang di kalangan para artis juga ada yang demikian. Beberapa artis itu bahkan untuk menutupi utang-utangnya atau apa, kan ada yang hijrahnya cuma sebentar saja. Begitu dia sudah bisa mulai hutangnya terlunasi dan hidupnya mulai ekonomi mapan lagi, balik lagi ke kehidupan yang sebelumnya. Tapi saya tidak ingin menyatakan di sini bahwa hijrah yang semacam itu seluruhnya itu cenderung sinis atau bagaimana. Secara umum hijrah itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memang menggunakan kata hijrah untuk berpindah bukan hanya secara fisik tapi juga secara spiritual. Namun sebelum itu malah saya meloncat ya, kembali ke hadis tadi. Hadis tadi itu kan berkaitan dengan niat, dan ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, biasanya dalam kerangka fikih, hadis ini menjadi dasar mengapa ketika kita mau melakukan ibadah perlu diniati terlebih dahulu. Sebab fungsi dari niat itu adalah untuk membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Terutama dalam mazhab Syafi'i yang kita anut di Nusantara, itu bahkan harus dilafalkan. Nah, ketika mau puasa, nawa itu
somal ghatin. Ketika mau sholat usolli fardhu duhri dan usolli fardhu asri, kadang-kadang usolli fardhu duhri pun itu masih keliru. Sebenarnya sholatnya sholat asar, tapi niatnya usolli fardhu maghribi. Kadang-kadang kan begitu. Itu dilafalkan itu biar mantep saja. Tidak harus, tapi diniatkan begitu untuk membedakan antara mana yang ibadah dengan mana yang bukan. Jadi kalau sholat itu tidak diniati kan kurang lebih sama dengan gerakan yoga, kurang lebih, ya kan? Puasa itu kalau tidak diniati ya hanya bernilai sebagai intermittent fasting. Tapi kalau diniati itu bisa double. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sambil menyelam, minum air. Double niatnya double. Jadi ini hadis yang baru saja kita baca tadi itu merupakan dasar mengapa kita perlu niat. Dan seyogianya niat itu lillahi ta'ala, tetapi juga bisa didobeli dengan niat yang lainnya sepanjang niat itu bukan niat yang melanggar syariat Allah. Kan kadang-kadang ada orang, kamu kenapa belajar sampai jauh-jauh ke Amerika? Saya niat belajar untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Kan begitu. Ya dapatnya ilmu dan lillahi ta'ala saja, tapi bisa didobel. Ya saya niatnya lillahi ta'ala, niat ilmu sekaligus niat cari ijazah. Boleh tidak begitu? Niat cari ijazah biar bisa dapat kerja. Boleh tidak begitu? Saya mengatakan boleh. Dan ini saya menjadi teringat pada cerita dari Kiai di Jawa, Kiai Khalil Bisri, itu ayah dari Menteri Agama yang sekarang. Menteri Agama sekarang siapa namanya? Gus Yakut. Ayahnya bernama Kiai Khalil Bisri. Itu ketika zaman beliau hidup itu banyak menulis banyak karya tulisnya. Salah satunya yang terkenal adalah kitab tafsir Al-Quran paling komplit pertama dalam bahasa Jawa, ditulis dalam aksara pegon, namanya Tafsir Al-Ibris namanya. Nah, beliau berkawan dengan kiai yang lainnya. Kiai yang lainnya juga menulis banyak kitab. Bedanya adalah kitab yang ditulis kiai ini tidak laris, sementara kitabnya Kiai Bisri laris. Ya, ini sama-sama menulis banyak kitab, banyak karya. Cuman kiai yang ini nulis kitab dijual tidak laris, yang Kiai Bisri nulis banyak kitab dijual laris. Tanya, Kiai datang kepada Kiai Bisri dan tanya, Kiai, kenapa saya sudah nulis kitab lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala, dan tidak laris? Ya itu salahmu karena niatmu lillahi ta'ala. Saya itu nulis kitab ini, saya niatkan pertama cari duit dulu, setelah itu lillahi ta'ala. Makanya laris. Jadi niatnya double. Ketika saya nulis kitab ini, awalnya pertama memang untuk mencukupi kebutuhan anak istri saya, karena saya kiai tidak kerja, kan bukan pekerja kantoran. Ya salah satu penghasilannya dari nulis buku. Ketika nulis saya niatkan ini untuk menjadikan mata pencaharian penghasilan. Setelah selesai baru saya niatkan lillahi ta'ala, makanya bisa laris. Anda nulisnya cuma lillahi ta'ala saja, makanya tidak. Nah, niatnya double, itu boleh, tidak apa-apa. Sepanjang niat yang kedua itu tidak melanggar syariat. Kan tidak ada syariat yang dilanggar, kan tidak ada kan. Jadi lillahi ta'ala, betul. Memang untuk ini mendapatkan ilmu yang semoga bermanfaat. Sekaligus di sini juga untuk bisa dapat ijazah yang mungkin nanti akan memperluas lapangan kerja. Itu satu hal mengenai niat ini tadi. Yang kedua adalah tentang yang saya sebut tadi, hijrah. Ini hadis berkaitan dengan nuansa, dengan suasana Muharram. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam sejarah Nabi itu, Nabi Muhammad itu hijrah bukan pada bulan Muharram. Pernah dengar ini belum? Sebenarnya hijrahnya Nabi itu bukan bulan Muharram. Dalam kitab-kitab sirah, hijrahnya beliau ada pada bulan Rabiul Awal. Dan tahun Hijriyah, penanggalan Hijriyah itu kan baru dimulai oleh siapa? Yang pertama kali menetapkan penanggalan Hijriyah, kalau ada yang tahu. Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada waktu itu para sahabat berdebat bulan mana yang mau kita jadikan sebagai bulan pertama dari penanggalan Hijriyah.
Sebagian menyatakan seharusnya bulan pertama itu adalah Rabiul Awal. Mengapa? Karena memang Nabi ketika berhijrah itu bulan Rabiul Awal, bukan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Setelah berdebat, tapi pada akhirnya mengerucut antara bulan Rabiul Awal dan usulan dari Umar bin Khattab sendiri, yaitu bulan Muharram. Dan mengapa kemudian akhirnya pendapat dari Umar bin Khattab yang memenangkan diskusi itu kurang lebih, ya bukan memenangkan kayak debat aja, tapi yang menjadi kesepakatan para sahabat. Itu alasannya adalah karena bulan Muharram adalah bulan yang jatuh setelah bulan haji. Bulan haji itu diasumsikan adalah orang yang setelah selesai berhaji, maka dia terhapus dosanya, dia memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dan untuk memperingati lembaran baru dalam hidupnya inilah, maka kita jadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Orang zaman dulu itu kan mereka belum ada kereta cepat, belum ada bis, belum ada macam-macam. Ketika pulang dari Mekah ke Madinah itu bisa 2-3 minggu. Dengan kata lain, dari haji 2-3 minggu kemudian sampai 2-3 minggu kemudian sampai di Madinah itu ketika masuk bulan Muharram. Zaman itu ya, saya kadang-kadang suka membayangkan zaman sekarang itu, apalagi yang terakhir ini kan sangat panas sekali. Di Mekah itu banyak orang-orang yang berhaji menyebut Mekah saat ini panas sekali. Padahal zaman dulu itu jalan kaki 2-3 minggu dari Mekah ke Madinah tanpa AC, tanpa bis, jalannya kelikir, jalannya apa? Banyak kerikil tanahnya. Sekarang jalannya halus, lari Safa Marwah ada, betul tidak? Saya belum pernah haji kan ya. Kalau ibu pernah haji itu semua Marwah itu jalannya sudah sangat halus, ada atapnya, ada AC-nya dan semacamnya. Orang zaman dulu itu panas sekali. Dan suhunya kan kurang lebih sama dengan di sini kan ya, 47-46 derajat Celcius. Nah itu kemudian menjadi, balik lagi ke soal cerita tadi, Muharram menjadi bulan pertama untuk membuka lembaran baru. Artinya kalau ini menjadi resolusi tahun baru bagi umat Islam, itu seyogianya dimulai dari bulan Muharram. Setiap peradaban itu memiliki penanggalannya masing-masing. Orang Kristen itu punya penanggalan dari penanggalan Masehi, orang Islam punya penanggalan Hijriah. Dan penanggalannya orang Kristen itu sebelumnya itu memiliki nilai sakral, tapi belakangan mulai makin kehilangan karena nilai-nilai keagamaan di masyarakat Barat itu mulai pudar. Januari, Februari itu mengapa disebut Januari? Karena itu dewa Janus. Februari, Maret itu dewa Mars, dewa perang. Karena Maret itu mulai musim semi, dan mulai pada Maret lah Romawi mengirim bala tentaranya untuk melaksanakan perang. Dan makin kesini setiap perayaan keagamaan di dalam bulan-bulan Masehi itu kan mulai makin kehilangan nuansa sakralnya. Thanksgiving misalnya, Thanksgiving itu kan peringatan bersyukur. Tapi kan bukan religius. Awalnya religius, belakangan mulai tidak religius. Awalnya religius, belakangan mulai kehilangan. Sama dengan Christmas. Christmas kan awalnya religius untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, atau bagi umat Islam adalah Isa Al-Masih alaihissalam. Belakangan itu mulai terkikis nilai-nilai religiusnya, ya kan? Karena umat Kristen di Barat ini mulai mengalami decline kan. Belum lama itu berita yang saya baca di The Guardian, di Inggris, di UK itu pemeluk Kristen sekarang sudah bukan lagi mayoritas. Padahal UK itu dulu pusatnya Anglican Christianity ya. Sudah mulai berada di bawah 50%. Makin kesini makin mengalami decline. Itu bahkan jumlah umat Islam yang datang ke masjid di UK itu meskipun 6% masih lebih banyak daripada jumlah orang Kristen yang datang ke gereja di UK. Di Amerika itu belum sampai separah itu. Amerika sampai saat ini masih menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim terbanyak sedunia, tapi mulai pelan-pelan mengalami decline. Dan ini mulai dapat diketahui indikasinya dari perayaan per bulan itu yang mulai luntur nilai-nilai keagamanya. Jadi Christmas itu sudah bukan lagi
Berapa banyak orang-orang Kristen yang ketika Christmas datang ke kebaktian ke gereja? Makin bingung kan? Dan banyak sekali gereja-gereja yang sekarang beralih fungsi malah menjadi masjid. Umat Islam nantinya itu yang makin banyak bertumbuh karena satu, rasio kelahirannya banyak. Yang kedua karena rasio konversi keagamaan, orang pindah dari Kristen ke Islam itu juga jauh lebih banyak daripada orang yang masuk Kristen. Nah, itu diantara keutamaan mengapa kita mulai perlu mengingat lagi penanggalan Hijriyah. Bikin resolusinya pada mulai penanggalan Hijriyah. Poin terakhir sebelum saya mulai tutup dan kita buka sesi tanya jawab kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu. Nah, yang kita baca tadi poin terakhir adalah mengenai hijrah. Dan mengenai hijrah semacam ini itu salah satu hadis Nabi menyatakan al-muhajiru man hajarasu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji atau hijrah dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Sebenarnya ketika memberikan definisi terhadap apa itu muslim, apa itu mukmin, apa itu muhajir, itu Nabi Muhammad menjelaskannya dengan cukup ringan sebenarnya. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang Islam yang lainnya. Orang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Karena kata muslim itu satu akar kata dengan salama, selamat. Nabi ketika ditanya apa itu muslim, jawabannya ringan saja. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Mahwal mu'minu, apa itu orang yang beriman? Al mu'minu man amanal insan min lisanihi wa yadi. Mukmin adalah orang yang orang lain aman dari lisan dan tangannya. Karena kata iman satu akar kata dengan aman. Dan kemudian yang terakhir al muhajiru man hajarasu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan tercela menuju perbuatan yang lebih baik. Dari kata itulah kemudian ada muncul fenomena artis-artis hijrah di Nusantara. Saya tidak mengatakan itu secara sinis, tapi itu fenomena yang baik, karena niatannya itu yang baik, memang baik meskipun kadang-kadang terlalu ekstrim, tapi itu bukan menjadi kan kadang-kadang ada yang ekstrim sampai karena dia belajarnya misalnya baru, sebenarnya belum lama, tapi sudah memberikan pendapat keagamaan untuk menyatakan bahwa kita jangan begitu, tidak sesuai dengan sunnah Nabi misalnya, itu yang offset dikit, tapi niatannya untuk menjadi yang lebih baik itu bagus, dan tidak semuanya harus satu tipe. Kan ada itu beberapa anggota band yang terkenal, itu yang hijrah, yang terkenal misalnya yang anggota gitarisnya kita band siapa namanya, Lukman ya, Uki, itu dia hijrah dan dia mengikuti pendapat yang mengharamkan musik. Peter Pan itu kan lagunya terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di negeri jiran, memproduksi banyak lagu-lagu yang generasi saya terutama banyak yang tahu, generasi Rehan kayaknya enggak. Tapi generasi saya banyak yang tahu. Dia hijrah dan kemudian sampai pada taraf mengharamkan musik. Kalau dia mengikuti pendapat itu dengan tulus, saya tidak akan menyalahkan, kita menghormati silakan. Tapi itu kan bukan satu-satunya cara berhijrah, ya kan? Tidak kemudian yang benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi, musik itu haram. Ada beberapa yang lainnya yang tetap bisa bermain musik, yang anggota kita kan yang lainnya yang hijrah itu yang jadi drummernya siapa saya lupa. Tapi kalau di Jogja, Sheila on Seven itu diantara yang pernah hijrah itu Sakti namanya, dia tetap main gitar meskipun menjadi anggota Jamaah Tabligh. Di Jamaah Tabligh pakai sorban main gitar. Saya tahu itu karena pernah diundang di pondok dulu tempat saya ngaji, itu undang Sakti Sheila on Seven. Sudah berhijrah tapi tidak sampai taraf yang agak ekstrim. Niatnya untuk menjadi orang yang lebih baik itu tidak ada yang salah dengan itu, dan itu termasuk sesuai dengan ajaran Nabi. Memang Nabi menganjurkan agar orang berhijrah menuju yang lebih baik. Yang terakhir, yang fenomena terakhir yang cukup banyak menjadi berita di tanah air dan masuk dalam podcast kan sekarang eranya podcast. Ada orang baru, ini baru diundang ke podcast.
Deddy Corbuzier lah, Deddy Sumarko lah dan semacamnya, itu adalah Ustadz Dennis Lim, kalau tahu. Koh Dennis Lim, Chinese, dia menjadi bandar judi bahkan. Awalnya kehidupannya itu, masa kecilnya itu sangat miskin, bapaknya terlilit banyak hutang, dan kemudian tergiur untuk mengikuti bandar judi karena judi itu termasuk di antara yang banyak menghasilkan uang dengan cepat. Jadi bandar judi kaya raya, bosnya itu bisa mendapatkan miliaran dalam per bulan bersih, itu katanya di podcastnya saya dengarkan. Dan ketika sampai pada titik dia sudah menikmati semuanya, sudah kaya, duit datang sendiri banyak sekali, itu malah mengalami kehampaan spiritual di meja judi. Sehabis judi kalah, terus kemudian dia sadar malah mendengarkan ceramah dari Agim di YouTube. Jadi bayangkan ketika judi di Thailand, yang lainnya pada ngeluarin uang untuk berjudi, dia mendengarkan ceramah Agim. Awalnya dia khawatir bagaimana kalau saya berhenti dari ini, kemudian nanti saya kerja apa. Agimnya ceramah di situ, jangan sampai kamu kalah dengan janin yang ada dalam perut ibu itu. Janin itu, ibu itu makan apa saja, dia makan petai lah, dia makan cabai lah, dia makan apa. Enggak nih kalau ibu hamil apa ya, sehat-sehat lah ya. Pokoknya makan makanan apa saja yang dia sukai masuk, tapi itu nanti akan disaring dan masuk ke dalam janin. Ya, terus kemudian dia tanya, Agim tanya di dalam video itu, ini janin yang cari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki yang mendatangi janin. Bagaimana engkau yang sekarang sudah punya akal, sudah dewasa, sudah bisa minta kepada Allah, kok sampai khawatir tidak mendapatkan rezeki, kalah sama janin? Akhirnya pada titik itu kemudian Koh Dennis Lim beli tiket pulang ke Indonesia, terus masuk ke pesantren di Bogor, mengikuti daurah tauhidnya Agim, hijrah menjadi ustadz sekarang. Subhanallah. Saya mendukung yang semacam itu tidak ada yang salah dengan yang semacam itu hijrah yang baik. Memang hijrah itu memang Nabi menyatakan al-muhajiru man hajarasu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan maksiatnya, selalu itu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad adalah yang berjihad melawan hawa nafsunya. Nah, semoga dengan momen Muharram, momen tahun baru Hijriah ini bisa menjadi kita, paling tidak menjadi momen bagi kita. Kalau tidak bisa menambah amaliyah yang baik, minimal bisa mengurangi amal-amal yang kurang baik. Bisa berhijrah dari kemaksiatan menuju amal-amal yang soleh. Amin ya robbal alamin. Karena sudah cukup lama saya bicara dan mulai agak haus, mari silakan bila ada ibu yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Sehat Bu. Selamat datang di Indonesia kembali.